Sutra Teratai yang Menakjubkan, Bab 17, Pembedaan Jasa Kebajikan. Sinfasyang Sutra Teratai, episode 1615. Memperoleh buah tanpa noda dan memberikan manfaat secara luas. Meninggalkan kerisauan menuju kebodian, kembali pada kemurnian menuju tatata. Seperti apa yang dicapai oleh para suciwan dari 3 kendaraan, dengan menegakkan sila, samadhi, dan prasna, akan mencapai nirwana. Dengan 4 kebenaran mulia, dapat mencapai ketidakbocoran, tidak terpengaruh oleh kondisi luar yang dapat menambah kerisauan. Kita harus bersungguh hati menghayati, meninggalkan kerisauan, dan menuju pencerahan atau kebodian. Bagaimana meninggalkan kerisauan dan menuju kebodian? Tentu saja kita harus pergi, meninggalkan kerisauan menuju kebodian. Inilah yang disebut dengan berpaling dari noda dan berpadu dengan pencerahan. Noda adalah kerisauan. Jika kita ingin meninggalkan kerisauan, harus segera melangkah maju. Karena jika Anda ingin menjauh, harus segera lari. Karena kekhawatiran ini, jika kita terus menghadapi kerisauan, kita tidak dapat melarikan diri darinya. Jika ingin meninggalkan kerisauan, kita harus memiliki keberanian. Dengan keberanian, kita harus berpikir apa yang harus dilepaskan. Lepaskanlah segera, karena kekhawatiran inilah yang membebani kita. Kita harus segera meninggalkannya. Bagaimana caranya agar bisa meninggalkannya? Kita harus jelas-jelas memiliki niat untuk terjun ke tengah masyarakat. Tetapi, berada di tengah masyarakat, bagaimana mungkin bisa meninggalkannya begitu saja? Ini sangat sulit. Namun, apa yang disebut dengan meninggalkan kerisauan, kita harus mempunyai sebuah arah tujuan, sehingga kita dapat menghindari. Bagaimana cara menghindarinya? 1. Niat pikiran. 1 niat pikiran ini adalah ruang untuk kita menghindari kerisauan, tidak akan terikat oleh kerisauan. Kerisauan sangat jauh dari hati kita. Ini adalah kita meninggalkan kerisauan. Maka dari itu, kita perlu mempelajari Dharma untuk menuju ke arah kebodian. Menggunakan bodhicitta untuk terjun ke tengah masyarakat. Karena bodhicitta terjun ke tengah masyarakat, kerisauan ini pun tidak bisa mendekat. Tetapi, jika bodhicitta kita pergi, kerisauan akan segera datang kembali. Jadi, bagaimana caranya untuk bodhicitta dapat tinggal selamanya dalam batin kita? Seperti yang baru saja dikatakan atau dibahas, berani dan rajin. Itu kesehatan, memiliki antibodi. Nama medis saat ini adalah imunitas. Jika imunitas kita meningkat, kuman dengan alaminya tidak akan mendekat. Saat imunitas yang lemah, kuman akan datang. Kuman ini akan datang menginfeksi. Demikian pula, kerisauan juga adalah penyakit. Penyakit di dunia ini. Gejala penyakit ini sudah ada di kalangan orang banyak. Sudah menjadi energi keruh yang sangat berat. Kekeruhan pandangan, kekeruhan noda batin, dan kekeruhan makhluk telah menyebabkan kekeruhan usia, telah mengancam nyawa kehidupan. Dari konsep pandangan dan pemahaman orang-orang, kekeruhan telah berkumpul bersama tanpa membedakan usia. Manusia di zaman sekarang, kehidupan dan adat yang berbeda-beda, sehingga menyebabkan peraturan menjadi kacau balau. Kita sekarang, jika tidak menegakkan ajaran dari jalan dan menuju pencerahan atau bodhi, kita akan ikut tertular. Ini sangatlah penting. Meski terdengar sangat rumit, sesungguhnya ini sangat sederhana. Kita kembali pada kemurnian menuju tatata.
Ini adalah tujuan kita. Dharma, mendengar Dharma supaya kita dapat memahaminya. Kata besarana atau berlindung ini, ketika kita besarana atau berlindung, kita akan menggunakan kata besarana atau berlindung. Ini karakter Mandarin dari kata besarana atau berlindung. Ini terdiri dari kata kembali dan kata putih. Mengubah yang hitam menjadi putih. Tentu saja, ketika kita menulis, kita memulainya dengan menulis putih, dilanjutkan dengan menulis kembali. Oleh karena itu, setiap orang pada dasarnya berhati baik, sifat hakiki yang murni. Tatata dimiliki oleh setiap orang sejak masa tanpa awal. Ini seperti lahan batin yang murni tanpa ternoda. Ini adalah sifat hakiki setiap orang, yaitu terus-menerus datang dan pergi dari dunia. Kita telah terseret oleh kekuatan karma dari sebab dan kondisi, sehingga kita datang dan pergi tanpa henti. Sifat hakiki yang murni telah berubah bentuk dan wujud. Maka berubah dari putih menjadi hitam. Kita tidak bisa lagi melihat putihnya, hanya terlihat hitam saja. Sehingga ini disebut sebagai energi keruh. Dan saat ini kita sedang mengembalikannya, mengubah hitam menjadi putih. Putih, arah tempat kita kembali, mengarah ke kebajikan. Kebiasaan buruk di masa lalu kita tidak tahu sudah berapa kehidupan, tidak dapat dijelaskan. Sudah berapa kehidupan tidak dapat dihitung, seperti naskah sutra sebelumnya. Terus berbicara tentang tanpa batas dan tak terhingga, debu dan pasir yang tak terhingga. Mungkin kita juga demikian. Selama kalpa sebanyak butiran debu, kita ditarik oleh karma, maka mengikuti kerisauan dan kebiasaan buruk. Batin kita juga telah dipenuhi oleh kekeruhan pandangan, kekeruhan noda batin, terjerat di dalam kebiasaan buruk para makhluk, sehingga kita telah merusak jiwa kebijaksanaan kita. Kita saat ini tidak mengetahui apa yang dimaksud dengan prinsip kebenaran dan jalan seperti apa yang telah kita lalui, dan di masa mendatang jalan yang mana yang harus dilalui. Ini di dalam 5 alam tumimba lahir. Saya sebenarnya akan pergi ke jalan yang mana, saya pun tidak tahu. Energi kotor telah menutupinya. Hari terus berlalu. Berapa banyak hidup saya yang tersisa, tidak tahu. Maka sebelumnya terus berada di dunia fana, di tengah energi kotor para makhluk, berada di dalam ikatan nafsu, benci, asmara, dan dendam. Demikianlah semua orang, sepanjang hidup melewatinya seperti demikian. Sebenarnya hidup kita, segala kerisauan dan kegelapan batin, masih berada di dalam kehidupan kita. Selanjutnya, masih berapa banyak waktu? Kekeruhan kalpa. Lalu bagaimana dengan masa depan? Seperti apa hari-hari kita nantinya? Tidak bisa dimengerti. Berapa hari lagi yang tersisa? Hari-hari yang akan datang? Hal-hal seperti apa yang akan terjadi? Tidak ada yang tahu. Hari ini kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Dalam waktu yang begitu singkat, kita tidak dapat memahaminya. Apalagi mengenai kehidupan kita di masa depan dan di kehidupan-kehidupan yang akan datang. Berapa lama lagi waktu kita di kehidupan berikutnya, agar bisa kembali ke sifat hakiki kita. Di kehidupan mendatang, apakah kita masih bisa bertemu dengan ajaran Buddha Dharma dalam kurun waktu yang panjang ini? Kita tidak tahu. Hadirin sekalian, di dalam dunia yang penuh dengan 5 kekeruhan ini, kekeruhan kalpa,
dalam hari esok kita yang terus berlanjut tanpa batas waktu. Kemana arah kita? Kita tidak tahu. Berapa lama waktu yang telah kita lewati di masa lalu, kita tidak bisa memahaminya. Maka kita hanya bisa menggenggam saat ini. Kita harus segera meninggalkan kerisauan menuju kebodian. Meskipun kita masih berada di tengah orang banyak, menjadikan dunia ini sebagai ladang pelatihan kita. Kita sebenarnya sudah menjadikan dunia sebagai ladang pelatihan kita. Ladang pelatihan kita ini adalah kebodian kita. Kebodian adalah pencerahan sejati kita. Di tengah kekeruhan yang berat ini, kita harus kembali kepada pencerahan sejati kita. Metodenya adalah berlindung dan menuju ke kemurnian. Kita kembali pada kemurnian menuju ta-tata. Ini adalah arah dan tujuan kita. Meskipun kita tidak mengetahui masa depan, tetapi sekarang kita harus memegang erat momen ini juga. Memegang erat momen ini juga. Apakah terdapat kerisauan batin saat ini? Jika pada saat ini terdapat kerisauan batin, segera untuk memutar arah. Kerisauan batin yang terdapat pada setiap menit dan detik. Setiap menit dan detik kita juga memutar arah, sehingga disebut sebagai memutar roda dharma. Terus-menerus memutar tanpa terputus, memutar kebingungan menjadi kesadaran. Kebingungan adalah kerisauan batin. Memutar arah menjadi pencerahan adalah kebodian. Dengan demikian kita telah memiliki cara untuk meninggalkan kerisauan batin dan kegelapan batin. Terutama bukan hanya memutar arah untuk diri sendiri juga, masih harus mengajarkannya kepada orang lain. Jalan ini merubah yang hitam kembali kepada putih, berjalan menuju ke arah cahaya, sehingga semua orang harus menuju kepada kemurnian, tidak lagi berjalan di tempat yang sama, di dasar batin kita yang dipenuhi dengan kegelapan batin. Berjalan menuju ke arah depan sudahlah benar, akan tetapi arah tujuannya harus tepat sasaran, memegang erat saat ini dan berjalan menuju ta-tata. Maka seperti apa yang dicapai oleh para suciwan dari 3 kendaraan. Laksana para suciwan dari 3 kendaraan. 3 kendaraan adalah Sravaka, Prayetka Buddha, dan Bodhisattva. Para Sravaka, mereka mampu untuk mendengar suara Buddha, Dharma masuk ke dalam batin. Prayetka Buddha adalah mereka yang mampu membawa Dharma masuk ke dalam batin, memahami kondisi eksternal, mengetahui dunia manusia adalah tidak kekal dan penuh penderitaan. Bodhisattva mengetahui penderitaan di dunia semakin bertambah banyak. Para makhluk tidak memiliki arah tujuan. Bodhisattva membangkitkan tekad. Setelah mendengarkan Dharma, memahami kondisi, mengetahui dunia manusia tidaklah kekal, membangkitkan tekad menuju jalan Bodhisattva. Seperti Rana dari praktisi suciwan 3 kendaraan. Dan apa yang mereka sadari? Mereka dengan sungguh-sungguh berjalan sesuai arah, dan jalan yang mereka jalani tak terlepas dari ajaran samadhi dan kebijaksanaan. Jika dapat dengan menegakkan sila, samadhi, dan prasna, maka hati kita dapat akan mencapai nirwana. Nirwana adalah kemurnian. Dengan 4 kebenaran mulia dapat mencapai ketidakbocoran. 4 kebenaran mulia, ajaran Dharma, penderitaan, sebab penderitaan, lenyapnya penderitaan, dan jalan menuju lenyapnya penderitaan. Kita harus mengerti dan dengan sungguh hati
Kita harus dengan sepenuh hati dalam melatih diri. Kita menggunakan Dharma untuk memperagung tempat pelatihan ini dan mempraktikkannya secara seksama. Beberapa hari yang lalu, saya sudah memberitahu semua orang untuk mempraktikkannya. Jalan menuju lenyapnya penderitaan untuk membangun stupa mustika. Sebenarnya, ini adalah arah untuk pelatihan diri kita. Tidak berwujud, tetapi perlu untuk kita praktikkan di ruang lingkup batin kita. Maka, seandainya kita dapat melatih 4 kebenaran mulia, dengan 4 kebenaran mulia dapat mencapai ketidakbocoran yang berarti sila samadhi dan prasna, mendengarkan, merenungkan, melatih, dan lain-lain. Keseluruhan dari 37 faktor pendukung menuju pencerahan kita tidak ada kebocoran. Tidak hanya ingatan tidak ada kebocoran atau hilang, tetapi juga mempraktikkannya dalam tindakan nyata dan mengamalkan sesuai ajaran. Dengan mempraktikkan seperti ini dinamakan tiada kebocoran. Jika mampu demikian, maka tidak terpengaruh oleh kondisi luar yang dapat menambah kerisauan. Kita tidak akan terpengaruh oleh kondisi luar sekitar kita, tidak mengikuti. Kita tidak akan mengikuti makhluk hidup lain yang memiliki berbagai kerisauan yang dapat mempengaruhi kita. Meskipun kita telah membangkitkan tekad untuk membimbing para makhluk, kita jangan dipengaruhi makhluk lain, karena dunia yang dipenuhi 5 kekeruhan, maka pandangan dan pemahaman kita harus benar. Kerisauan kita harus dimurnikan. Kita di tengah kerumunan makhluk hidup, kita harus tetap bertahan pada arah kita. Kita di sini untuk membimbing makhluk hidup. Tentunya berarti kita mengubah kehidupan kita dan mengembangkan kehidupan kebijaksanaan kita. Kehidupan datang membawa karma. Saat ini kita bukan membiarkan karma yang mengubah, akan tetapi gantian kita yang mengubah kehidupan, mengembangkan kebijaksanaan kita. Makanya sering saya katakan, manfaatkan waktu, gunakan kehidupan. Biarpun hari-hari kita telah berlalu, namun jiwa kebijaksanaan kita makin berkembang. Kita bagaikan bunga teratai yang tumbuh dari lumpur. Adalah kita yang berada di tengah kekeruan hidup meskipun tubuh kita. Merenungkan kalau tubuh ini adalah tidak murni, namun kita harus menggunakan tubuh ini untuk membina batin kita, untuk menumbuhkan jiwa kebijaksanaan kita. Jadi, meskipun kita berada di tengah orang banyak yang penuh kekeruhan, kita harus memiliki pola pikiran untuk bangkit dari lumpur dan menggunakan lumpur untuk membantu bunga teratai tumbuh subur. Ini kita harus sangat bersungguh hati. Jadi, kita harus berlindung dalam kemurnian dan berbalik menuju tatata. Tujuan kita adalah di sini, yakni meninggalkan 5 kekeruhan, harus memanfaatkan waktu. Kekeruhan kalpa, meskipun kita berada di kekeruhan kalpa ini, artinya kita berada di tengah kekeruhan kalpa, barulah bodhisattva muncul. Bergegas menuju 6 paramita dan segala praktiknya, jadi tidak terpengaruh oleh kondisi luar yang dapat menambah kerisauan. Kita di tengah orang banyak, kita tidak membiarkan banyaknya lapisan noda batin manusia mempengaruhi kita. Dengan demikian, kita harus benar-benar seperti apa yang dicapai oleh para suciwan dari 3 kendaraan. Kita harus membina praktik yang demikian. Praktik apa yang dilatih? Menegakkan sila samadhi dan prasna. Berlatih terus hingga batin kita menjadi stabil.
Ini disebut nirwana. Ini disebut ketenangan atau lenyap. Adalah nirwana. Batin tiada muncul dan lenyap. Proses ini harus melewati 4 kebenaran mulia. 4 kebenaran mulia. Hingga kekotoran batin kita sudah lenyap secara tuntas dan tiada kegelapan batin. Sampai di tingkat ini, dengan sendirinya kita tidak terpengaruh oleh lingkungan di sekitar kita. Demikian mengikuti kondisi-kondisi ini dan menambah kekotoran batin kita. Ini tidak akan terjadi. Dengan demikian kita akan menjadi sangat stabil. Bab pembedaan jasa kebajikan menginginkan kita benar-benar mengenal tujuan dari pembinaan diri. Oleh karena itu, kita harus benar-benar meresap sumsum dharma ke dalam batin kita. Harus bersungguh hati untuk menghayatinya. Jadi, naskah sutra sebelumnya mengatakan demikian. Senantiasa merenungkan kebijaksanaan. Tidak marah ketika ada orang yang mengajukan pertanyaan sulit, tetapi sebaliknya malah menampungnya sambil memberikan penjelasan. Sekiranya seseorang dapat menjalankan praktik ini, maka jasa kebajikannya adalah tak terkira. Sutra Teratai bab 17, pembedaan jasa kebajikan. Senantiasa merenungkan kebijaksanaan. Kita harus senantiasa dengan sebaik-baiknya merenungkan kebijaksanaan. Tidak marah ketika ada orang yang mengajukan pertanyaan sulit, sebab kita berada di tengah kerumunan orang banyak. Di tengah para makhluk yang penuh dengan energi keruh, kita berharap mampu memutar roda dharma. Namun, ada orang yang sengaja mempersulit untuk mengajukan pertanyaan sulit. Kita juga harus menghadapinya dengan sangat sabar, karena para makhluk bodoh dan tidak mengerti, maka harus dengan kesabaran menjelaskannya dengan berulang-ulang. Apakah sudah mengerti? Sudah paham? Sampai dia tidak memiliki pertanyaan lagi untuk dipertanyakan. Juga mengatakan sudah paham. Ini adalah kesabaran dalam memasuki kerumunan orang banyak. Para makhluk bodoh harus diajari, harus diubah. Sangat sulit diajari, maka tidak berubah. Jadi kita harus lebih bersungguh hati lagi. Tidak marah ketika ada orang yang mengajukan pertanyaan sulit, harus sabar. Tetapi sebaliknya malah menampungnya sambil memberikan penjelasan. Sekiranya seseorang dapat menjalankan praktek ini adalah telah memiliki kemampuan, harus sabar. Membiarkan dia terus bertanya, tidak mengerti, maka kita harus terus mengajarinya. Pokoknya harus sangat sabar. Tetapi sebaliknya malah menampungnya sambil memberikan penjelasan. Sekiranya kita dapat demikian, sekiranya seseorang dapat menjalankan praktik ini, maka jasa kebajikannya adalah tak terkira. Para makhluk yang sangat keras kepala, sudah jelas-jelas saya mengatakannya dengan sangat jelas. Kenapa Anda tidak mengerti? Jadi harus bagaimana? Masih perlu diulangi dan mengatakannya lagi? Namun demikian, jasa kebajikannya adalah tak terkira. Inilah kesabaran untuk melanjutkan. Harus mengatakannya lagi sampai dia bisa berubah. Ini perlu dilihat sampai dia berubah. Jasa kebajikannya baru sempurna. Jika tidak, maka tetap harus terus mengikutinya. Mengikuti sambil mengatakan sampai selesai. Mengatakan sampai paham. Jadi kesulitan dalam menyelamatkan para makhluk ada di sini. Sekiranya orang-orang bertemu dengan seorang guru dharma yang telah mewujudkan kebajikan demikian, mereka hendaknya menebarkan bunga surgawi dan menutupi
tubuhnya dengan jubah surgawi, bersujud dengan kepala mengenai kakinya, dan membayangkannya dalam hati sebagai Buddha. Sutra Teratai bab 17, pembedaan jasa kebajikan. Sekiranya orang-orang bertemu dengan seorang guru Dharma, ketika kita bertemu dengan guru Dharma yang begitu sabar, membabarkan Dharma demi Dharma, agar makhluk hidup dapat memahami dan menjinakkan keras kepalanya makhluk hidup, maka guru Dharma ini yang telah mewujudkan kebajikan demikian adalah sesuatu yang telah kita jelaskan sebelumnya, yaitu jasa kebajikannya tak terhingga. Mereka hendaknya menebarkan bunga surgawi dan menutupi tubuhnya dengan jubah surgawi, bersujud dengan kepala mengenai kakinya, dan membayangkannya dalam hati sebagai Buddha. Jika ada orang yang seperti itu, maka kita harus benar-benar menghormati mereka dan menunjukkan penghormatan ini dengan menebarkan bunga surgawi. Ibarat seorang dewi menebarkan bunga, menebarkan bunga ini seperti yang telah kita bicarakan sebelumnya, yaitu menimbulkan sukacita dalam hati. Hati berbunga-bunga, mendengarkan Dharma dengan sangat bersukacita, dan menerima Dharma serta memanfaatkannya dengan baik. Diibaratkan menebarkan bunga surgawi. Hati berbunga-bunga, penuh dengan sukacita dalam Dharma. Ini berarti mereka telah memahami apa yang mereka dengar, dan pikiran menjadi terbuka dan mengerti. Orang yang mengajar Dharma tidak mengharapkan banyak. Selama orang memahami apa yang mereka ajarkan, mereka sudah sangat gembira. Seperti inilah cara mereka dalam memberikan persembahan. Menutupi tubuhnya dengan jubah surgawi. Jubah surgawi adalah etika dalam berinteraksi dengan orang-orang seperti ini. Kita harus memiliki etika. Inilah yang biasa kita sebut menghormati guru dan menjunjung ajaran. Jubah surgawi adalah jubah kelembutan dan kesabaran. Bersujud dengan kepala mengenai kakinya. Etika seperti itu adalah untuk mereka yang dapat membabarkan Dharma, mengajarkan Dharma, dan menumbuhkan jiwa kebijaksanaan makhluk hidup, mengubah kekeruan noda batin makhluk hidup menjadi jalan bodi yang murni. Orang yang mengajar ajaran seperti ini, kita harus memperlakukan mereka seperti Buddha hidup. Ketika Buddha Dharma diajarkan oleh guru Dharma seperti itu, yang menumbuhkan jiwa kebijaksanaan kita, karena itu kita harus menghormatinya dan bersukacita. Karena itu kita menebarkan bunga surgawi. Menebarkan bunga surgawi ini adalah sesuatu yang harus kita lakukan dengan sungguh hati untuk dihayati dan dipahami. Hendaknya juga berpikir demikian. Tak lama lagi orang ini akan tiba di pohon bodhi, mencapai tahapan tak ternoda dan tak terkondisi. Secara luas memberi manfaat kepada semua manusia dan dewa. Dimanapun orang ini berdiam, berjalan, duduk, ataupun berbaring, atau membabarkan hanya satu syair. Sutra Teratai bab 17, pembedaan jasa kebajikan. Bersungguh hati untuk menghayatinya lagi. Hendaknya kita juga berpikir demikian, selain yang telah kita bicarakan sebelumnya. Dengan cara demikian menyebarkan Dharma, kita harus dengan cara demikian memberikan persembahan kepada guru Dharma, agar dia yang sedang dalam proses mencapai kebuddhaan di dunia, kita memberikan persembahan seperti ini. Bahkan kita masih harus berpikir seperti ini lagi. Hendaknya juga berpikir demikian, karena kita menghormati
memuliakan, sehingga kita akan berpikir demikian. Tak lama lagi orang ini akan tiba di pohon Bodhi. Hendaknya juga berpikir demikian. Tak lama lagi orang ini akan tiba di pohon Bodhi. Lagi, pada ketika itu batin mereka berpikir demikian. Orang ini tak lama lagi akan tiba di Bodhi Manda dan duduk di bawah pohon mustika. Orang ini sekarang telah mengatakan demikian, mengajarkan semua orang untuk bergerak maju. Diri sendiri juga sedang bergerak maju. Ini adalah orang yang mempraktikkan dalam tindakan nyata, bukan hanya menggunakan ucapan untuk mengajarkan dharma, juga memberi teladan melalui diri sendiri, sedang membawa orang menuju arah tujuan yang benar dan menapaki. Jadi dengan demikian, tak lama lagi orang ini akan tiba di pohon Bodhi, yakni tidak lama lagi, maka akan tiba di bawah pohon Bodhi, yaitu tekun bersemangat, arah telah benar, lalu duduk di bawah pohon tempat Sang Buddha tercerahkan. Kita menapaki jalan pelatihan diri Buddha, proses arah tujuan benar. Sama juga akan ada suatu hari, kita juga akan bisa duduk di bawah pohon dan menatap bintang terang di langit menjelang pagi. Prinsip yang sama. Jadi, lagi pada ketika itu, batin mereka berpikir demikian, yaitu mereka berpikir demikian. Orang ini dengan sangat-sangat cepat akan bisa seperti ini duduk di bawah pohon. Bintang bersinar di depan mata. Arah tujuan telah diarahkan dengan tepat. Batin membagikan pencerahan dari bintang bersinar berada di depan mata. Jadi kita harus bersungguh hati. Mencapai tahapan dan tak ternoda dan tak terkondisi secara luas memberi manfaat kepada semua manusia dan dewa. Akan memperoleh buah tanpa noda dan tak terkondisi. Secara luas memberi manfaat kepada semua manusia dan dewa. Ketika kita duduk, semua kerisauan telah terhapus. Sudah tidak ada lagi kerisauan yang dapat dibocorkan. Dharma dalam batin kita sangat sempurna. Sama sekali tidak ada kebocoran dharma. Kerisauan sudah terhapus semuanya. Tidak ada lagi kerisauan yang masih tertumpuk. Dan sekarang dharma tidak akan tercecer lagi. Yang kita sebutkan dengan ada atau tiada kebocoran. Yang tiada kebocoran adalah dharma sejati. Masih ada kebocoran adalah kerisauan. Kita sudah mendapatkan dharma tak ternoda. Dharma tak ternoda adalah kebenaran sejati. Kebenaran sejati tidak hilang oleh kebocoran. Karena kebenaran sejati adalah abadi. Tidak akan bertambah pada Buddha. Juga tidak akan berkurang pada manusia awam. Manusia awam dan Buddha adalah setara. Kedua-duanya mengandung kebenaran sejati. Hanya saja, Buddha telah mencapai pencerahan. Memahami prinsip kebenaran layaknya terhadap punggung tangan sendiri. Sangat jelas. Kita masih bimbang, karena kerisauan kita masih sangat banyak. Sekarang kerisauan telah terhapus, kerisauan sudah dibersihkan, kerisauan sudah habis tercecer. Yang tersisa, yang sekarang masih tersisa adalah prinsip kebenaran yang secara abadi tidak akan pernah padam, yaitu kebenaran sejati. Masih tersisa kebenaran sejati yang tidak bertambah atau berkurang, maka tak ternoda dan tak terkondisi sangatlah alami. Tak terkondisi adalah alami, bukan diciptakan oleh manusia. Lihatlah waktu tidak diciptakan oleh manusia. Jika ini merupakan kondisi ciptaan manusia, waktu tidak akan berlalu sedetik demi sedetik. Maka waktu adalah tak terkondisi. Sedemikian alami, sangat alami.
akan terus berkurang atau bocor. Waktu akan hilang karena bocor secara alami, sehingga dengan sendirinya langit akan menjadi gelap dan dengan sendirinya akan menjadi terang dalam satu siklus. Tidak ada kebocoran. Meskipun ketika kita membahas tentang waktu, kita berkata waktu sudah berlalu, sebenarnya waktu tidak bertambah atau berkurang. Bagaimana cara kita mengukur waktu? Dari bumi yang berputar di angkasa, langit tidak setengah terang, setengah gelap. Sebenarnya hanya satu langit. Fenomena ini dikarenakan perputaran bumi. Apabila kita menghadap matahari atau berbalik dari matahari, ini berkaitan dengan posisi bumi kita ini. Jadi kita mempercayai ini sebagai waktu yang berlalu. Tetapi sebenarnya waktu tidak pernah bocor. Hanya saja bumi yang berputar. Ini di luar kendali kita. Jadi fenomena yang tak terkondisi adalah alami. Prinsip kebenaran adalah tanpa kebocoran, tidak pernah bertambah atau berkurang. Fenomena tak terkondisi adalah alami, dan prinsip kebenaran tak bertambah atau berkurang. Ini terjadi di alam. Inilah yang hendaknya kita ketahui, sama seperti Sang Buddha melihat bintang di malam hari. Buddha menemukan prinsip kebenaran ini. Jadi dengan prinsip kebenaran ini, Buddha secara luas memberi manfaat kepada semua manusia dan dewa. Buddha memberitahu kita semua di dunia bahwa Buddha sudah memperoleh dharma tanpa kebocoran. Ketika orang-orang ini menuju ladang pelatihan, mereka akan memperoleh dharma tanpa kebocoran. Artinya mereka sudah dilengkapi dengan semua prinsip kebenaran tanpa noda dan tak terkondisi. Artinya mereka memasuki kondisi alami. Artinya mereka sudah memperoleh buah dengan menyeluruh, sehingga mereka sudah secara luas memberi manfaat kepada semua manusia dan dewa. Semua prinsip kebenaran terbuka lebar, sangat luas, dan membawa manfaat bagi semua manusia dan dewa. Dimanapun orang ini berdiam, berjalan, duduk, ataupun berbaring, atau membabarkan hanya satu syair, meyakini dan memahami dengan batin mendalam, menegakkan dan mempraktekkan sesuai dharma, setiap saat membangun ikrar dengan tubuh, ucapan, dan pikiran, kapanpun berjalan, berdiam, duduk, atau berbaring, bahkan dimanapun membabarkan sutra atau hanya satu syair saja. Tidak peduli saat guru dharma ini berdiam, berjalan, dan duduk di tempat ini, ataupun membabarkan hanya satu syair, telah dipahami dan diyakini secara mendalam. Batin telah memiliki keyakinan terhadap dharma, meyakini secara mendalam prinsip kebenaran dari ajaran Buddha. Beliau memahaminya secara mendalam. Dia juga sangat meyakini, sangat teguh dengan keyakinannya. Prinsip kebenaran adalah demikian adanya. Batin dengan keyakinan benar mengucapkan perkataan yang seharusnya. Ini dikatakan meyakini dan memahami dengan batin mendalam. Dikarenakan dia menegakkan dan mempraktikkan sesuai dharma setiap saat. Tidak peduli kapanpun, baik waktu maupun batinnya, tidak pernah meninggalkan dharma, sehingga dalam setiap saat melakukan apa? Setiap saat selalu membagikan ikrar agung dalam pikiran, ucapan, dan perbuatan, dalam segala praktik jasmaninya. Apa yang dilakukan dalam praktiknya? Yaitu berjalan, berdiam, duduk, dan berbaring, mengikuti kehidupannya. Jadi tubuh, ucapan, dan pikiran sudah terus-menerus digunakan untuk menunaikan ikrar besar. Tidak peduli melalui tubuh, ucapan, atau pikiran,
mereka semua membentuk ikrar besar dalam kehidupan sehari-hari mereka melalui berjalan, berdiri, duduk, dan berbaring. Bahkan dimanapun membabarkan sutra atau hanya satu syair saja. Walaupun di sana mereka hanya mengajarkan satu syair sutra saja, ajaran itu dan hidup mereka pasti akan terhubung erat. Apakah berjalan, berdiri, duduk, atau berbaring? Apakah berbicara atau diam? Bergerak atau diam? Kapanpun sebesit pikiran muncul, dalam semua hal ini, mereka menegakkan dharma. Sama halnya dengan guru-guru dharma ini. Orang-orang yang terlibat dalam praktisi spiritual atau menjelaskan dharma harus mempunyai pahala dan kebajikan seperti ini saat menyebarluaskan dharma. Inilah dimanapun orang ini berdiam, berjalan, duduk ataupun berbaring, atau membabarkan hanya satu syair. Ini karena di kehidupan sehari-hari mereka selalu hidup seperti ini. Dalam kondisi seperti ini, mereka telah menonjolkan keyakinan dan pemahaman terhadap Buddha Dharma. Mereka membicarakan Dharma yang ada di dalam batin mereka untuk didengar orang banyak. Jadi kita harus percaya dengan kata-kata mereka dan menghargai mereka. Selanjutnya, kalimat sutra selanjutnya mengatakan, di sana hendaknya mendirikan sebuah stupa, memperagungnya agar tampak menakjubkan dan indah, serta memberikan berbagai macam persembahan. Para putra Buddha berdiam di tempat ini, seakan Buddha sendiri yang menerima dan menggunakannya, senantiasa berada di dalamnya, baik berjalan, duduk, atau berbaring. Sutra Teratai bab 17, Pembedaan Jasa Kebajikan. Kita dapat memahaminya dari membaca bagian sutra melalui berjalan, berdiri, duduk, dan berbaring. Mereka tidak pernah menyimpang dari Dharma. Di tempat latihan spiritual inilah, di sana hendaknya mendirikan sebuah stupa. Di lingkungan itulah, di tempat itulah, mereka harus membangun sebuah stupa, memperagungnya agar tampak menakjubkan dan indah. Stupa ini akan berada di tempat seperti itu, serta memberikan berbagai macam persembahan. Kita harus memberikan berbagai persembahan dengan penuh hormat, mempraktikkan Dharma, melakukan pengembangan spiritual sebagai persembahan, seakan Buddha sendiri yang menerima dan menggunakannya. Para putra Buddha adalah mereka yang mempelajari agama Buddha, seakan Buddha sendiri yang menerima dan menggunakannya di tempat ini. Kita melakukan perbuatan yang diinginkan Buddha kepada kita. Apa yang harus diberikan agar bantuan di dunia harus diberikan dengan cara ini. Jadi, ini disebut menerima dan menggunakannya. Adapun apa yang kita alami, kita harus menggunakan semuanya. Menurut ajaran Buddha, kita harus memanfaatkan semuanya untuk menerima dan menjunjung ajaran. Kita harus menerapkan Dharma. Ini adalah ajaran Buddha. Jadi kita harus menerima dan menjunjung tinggi semuanya. Jadi senantiasa berada di dalamnya. Semua Dharma ini, semua Dharma yang diajarkan oleh Buddha tercakup di dalamnya. Jadi baik berjalan, duduk, atau berbaring, di antaranya dalam hidup kita harus memahaminya dengan cermat, karena dalam sutra ini, bagian ini akan segera berakhir. Jadi, kita harus memahaminya dengan hati kita.
Di sana hendaknya mendirikan sebuah stupa, memperagungnya agar tampak menakjubkan dan indah, serta memberikan berbagai macam persembahan. Tempat di mana sutra itu berada, semestinya mendirikan stupa di sana, dihiasi agar cemerlang, membuatnya tampak sangat menakjubkan dan indah, menggunakan berbagai dharma sebagai persembahan pada stupa dharma ini. Artinya adalah seperti ini. Tempat di mana sutra ini berada, semestinya mendirikan stupa di sana. Asalkan sutra ini berada di suatu tempat, maka kita akan mendirikan stupa di tempat tersebut. Dan inilah caranya untuk memperagung tempat tersebut. Oleh karena itu, membuatnya tampak sangat menakjubkan dan indah, menjadikan tempat tersebut agung dan bersih, menggunakan dharma untuk persembahan. Artinya kira-kira seperti demikian. Ini artinya bahwa kita hendaknya memiliki kondisi batin yang demikian. Bagaimana cara kita menghadapi dunia, mencari cara untuk menggunakan Buddha Dharma di dunia, sehingga kita dapat mengimplementasikan Buddha Dharma di dunia. Inilah yang seharusnya kita lakukan. Oleh karena itu, semestinya mendirikan stupa di sana. Apakah kalian masih ingat? Beberapa hari yang lalu kita sudah membahas tentang persembahan berupa 4 kebutuhan pokok. Buddha berkata, setelah aku sudah parinirwana, tidak perlu mendirikan stupa dan tidak perlu mendirikan sanggarama. Para murid yang melatih diri hendaknya menyebar luaskan sutra, menegakkan sutra, membaca sutra, melafalkan sutra, menghafalkan sutra, menyalin sutra, dan mengajarkan orang lain untuk menulis sutra. Mereka menggunakan berbagai macam metode ini untuk mewariskan sutra ini. Sebenarnya juga mengajarkan kita untuk meyakini dan memahami sutra ini secara mendalam. Kita harus meyakini dan memahami sutra ini secara mendalam untuk jangka waktu yang lama. Kita harus mempraktikkan 5 paramita untuk dapat sampai ke seberang. Sehingga kita harus meyakini dan memahami prasna secara mendalam. Dengan demikian, 6 paramita sudah sempurna. Beberapa hari ini kita selalu membahas ini. Inilah prinsip kebenaran, yaitu mempraktikkan dalam tindakan nyata. Saat kita mengamalkan dengan tulus, kita mempraktikkan dharma dalam tindakan nyata. Mempraktikkan 5 paramita di tengah kerumunan orang banyak. Berdana, kedisiplinan, kesabaran, upaya bersemangat, meditasi. Namun kita tidak boleh kekurangan satupun. Apa yang kita kurang? Kebijaksanaan. Sebelumnya, 5 paramita dengan berbagai prakteknya adalah memiliki wujud. Karena berwujud, maka barang yang didanakan harus berupa benda. Bersumbangsi untuk sekelompok orang yang menderita, orang yang serba kekurangan, beraneka ragam dan sangat berbeda satu sama lain. Para makhluk yang benar-benar hendak kamu bantu berdana. Ini adalah berdana berupa benda. Masih ada lagi, yaitu berdana dharma, mempersembahkan dharma. Perlu mempergunakan metode apa untuk menuntun makhluk hidup? Sebelum menuntun makhluk hidup, perlu untuk menuntun diri kita sendiri. Makanya kita perlu belajar ajaran Buddha, bersumbangsi. Kita seharusnya mempelajari jalan benar dari ajaran Buddha. Makanya disebut dengan menaati sila. Sila adalah mencakup semua ajaran dharma, punya jalan kebenaran. Kita perlu memiliki prinsip kebenaran yang bernorma. Bagaimana Sang Buddha membimbing kita.
kita mengamalkan dan mengandalkan Dharma. Ini adalah jalan kebenaran dari Dharma. Bukankah dikatakan bahwa saya juga bukan orang yang sepenuhnya melatih diri? Namun, kamu adalah umat Buddha. Kamu perlu untuk menaati sila, 5 sila, 10 sila, 48 sila, 250 sila, bahkan 500 sila. Semuanya tergantung bagaimana kita melatih diri. Harus lebih memahami. Jadi Dharma harus sesuai dengan jalurnya. Sehingga perlu dimulai dari segala fenomena yang muncul. Menegakkan segala fenomena yang muncul. Oleh karena itu dinamakan menyerap dan menegakkan. Menyerap segala Dharma ini. Itulah prinsip kebenaran dari segala fenomena yang muncul. Dan kita harus meyakini, menerima, dan mengamalkan. Oleh karena itu, menegakkan sila. Proses menegakkan sila harus bagaimana? Bersabar. Kamu mau menegakkan sila, kamu harus bersabar. Harus bersabar baru mampu giat maju. Kalau tidak, rintangan di dunia adalah banyak. Ada beberapa di antaranya sulit diatasi batin kita, kerisauan batin. Oleh karena itu kita di awal mengatakan, mau menjauhkan kerisauan batin. Kerisauan batin bukan orang lain merintangi kita, adalah diri kita sendiri yang merintangi diri sendiri. Pandangan dari diri sendiri, kebiasaan jelek tidak bisa diubah. Ini adalah kita tidak cukup menegakkan sila. Juga kita tidak memasuki dan menegakkan Dharma karena kita tidak bisa bersabar. Orang terhadap kita, pandangan kita terhadap orang. Oleh karena itu kita tidak bisa menahan kesabaran. Kamu tidak mampu giat maju. Batin kamu bagaimana bisa samadhi? Tidak mampu samadhi, tidak mampu sepenuh hati. Kamu tidak giat. Maka kamu tidak bisa sepenuh hati, maka batin tidak bisa samadhi. Oleh karena itu, ini semua adalah rupa wujud. Kamu adalah seorang praktisi. Kamu bermeditasi di sana, kamu bermeditasi di sini. Sebenarnya, membina diri tanpa merasa ada membina diri lagi. Batin adalah Buddha. Ini yang dikatakan oleh orang aliran Zen. Kita juga sering mengatakan, menjadikan hati Buddha sebagai hati sendiri. Kita tidak bisa meninggalkan Buddha. Ada Buddha, maka ada aturan dan sila. Sehingga kita harus melatih diri. Dalam pelatihan diri, maka ada tindakan demikian. Tetapi tindakan ini bergantung pada apa? Yang membuat kita menjalankan aturan dan sila. Bergantung pada kebijaksanaan. Dengan adanya kebijaksanaan, kamu baru bisa mengetahui metode berdana dan bagaimana cara berdana. Aturan melatih diri untuk bagaimana mempraktikkan pelatihan diri. Kita menghadapi begitu banyak makhluk hidup. Kamu harus bagaimana menahan diri. Dan bagaimana kamu giat bersemangat dan tidak ada kesalahan. Ini harus dengan kebijaksanaan. Sehingga jika kita kekurangan kebijaksanaan, semua yang dilatih merupakan berkah di dunia, merupakan berkah dari langit. Kita harus melatih diri menjadi bodhisattva, melatih diri di jalan kebuddhaan. Sehingga kita harus dengan kebijaksanaan. Sehingga 6 paramita tidak boleh kekurangan satupun. Kita harus memahami secara mendalam prinsip kebenaran Buddha. Dengan demikian, baru bisa memadukan Dharma dan kebijaksanaan. Naskah sutra ini, prosa sampai di sini. Bab pembedaan jasa kebajikan sudah selesai, telah habis. Pahala kebajikan menegakkan Dharma, kita seharusnya jelas, bukan sutra secara fisik, tapi Dharma dalam sutra menyerap ke dalam batin, menjadi setupa dalam batin kita.
menegakkannya dalam batin kita, relik dari keseluruhan tubuh Buddha, stupa dalam batin kita, sehingga tidak perlu mencari Buddha jauh-jauh ke puncak Gunung Nasar. Kita telah memasuki kediaman Tathagata. Berharap semua orang senantiasa giat bersemangat dalam 4 tata krama, baik berjalan, berdiri, duduk, berbaring, bertekad luhur dalam kehidupan kita. Juga harus senantiasa lebih bersungguh hati.